Baik, sebelum itu untuk memberikan perspektif, memberikan gambaran, karena memang materi yang kita angkat hari ini itu bukan materi yang biasa kita dengar, yang cukup familiar. Mungkin yang materi-materi yang kita angkat ini mungkin kelasnya itu kan Gubernur BI, Menko Ekonomi gitu. Nah, hari ini saya ingin mengangkat wawasan para pejuang Gerakan Buruh Indonesia dan IIBF itu berpikir cara menteri, cara Gubernur BI gitu. Nah, untuk itu biar nanti teman-teman bisa ketika Pak Burhanuddin itu menyampaikan. Nah, untuk itu saya ingin diantarkan dulu terlebih dahulu oleh Pak Happy Trenggono. Baik, saya akan hadirkan Pak Happy Trenggono. Baik, Mas Anda, mic-nya bisa dikasihkan? Iya, kembali lagi saya, saudara-saudara telah hadir. Baik, apa kabar Pak Happy? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk Pak. Ya. Nah, jadi gini Pak Happy, mungkin buat sebanyakan orang di Indonesia itu bahwa akan adanya globalisasi itu di luar konsep. Gitu. Nah, hari ini kan kita ingin mengangkat tema tentang ekonomi global, tentu hubungannya dengan Indonesia Pak. Nah, sebelum nanti Pak Burhanuddin itu kita gali lebih dalam, saya ingin diberikan perspektif ini Pak buat teman-teman IIBF, teman-teman pejuang kita, biar nanti ada inline lah dengan yang kita bicarakan hari ini terkait dengan MEA dan ekonomi itu sendiri Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat pejuang di seluruh tanah air, kemudian juga teman-teman yang hadir di studio. Ini dari mana aja nih lah, ramenya luar biasa. Ya, jadi berbicara tentang globalisasi, sebenarnya globalisasi ini bukan barang baru. Pada tahun 1930 Soekarno mengingatkan kepada kita semua. Waktu itu beliau umur 29 tahun ya. Umur 29 tahun. Jadi kalau Soekarno itu kan lahir tahun 2001 ya. Bukan 1901 ya. Dan waktu itu 1930. Beliau diadili itu di gedung Indonesia Menggugat sekarang. Kenapa disebut gedung Indonesia Menggugat? Karena pada saat itu beliau menggugat ketika diadili. Nah, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia kalau tidak segera berubah, kalau tidak segera bangkit, maka akan terjadi penjajahan yang lebih canggih lagi di Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa yang namanya Indonesia itu akan dikuasai kekayaan alamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia akan dikuasai bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia itu akan diekspor, akan menjadi kekuatan industri-industri di luar. Dan yang ketiga, Indonesia itu hanya akan menjadi pasar bagi produk-produk dari luar ya. Dan yang keempat, Indonesia akan menjadi lahan bagi berkembangnya kapitalisme di kapital-kapital dari luar. Nah, ini tahun 1930. Pertanyaannya, apakah hari ini terjadi atau tidak? Semua terjadi itu. Kita lihat Freeport itu emas kan itu. Emas tambang, disebutnya bukan tambang emas Freeport itu, tapi tambang tembaga. Tetapi sebetulnya dia adalah tambang emas terbesar di dunia. Kita tahu sebetulnya stabilitas ekonomi itu enggak bisa dilawan ketika kita itu menguasai emas. Tidak bisa dilawan. Itu lepas semua kekayaan alam ya. Kemudian bahan-bahan mentah. Kita lihat iron ore, biji besi ya, semua keluar. Bahkan
kayu-kayu yang ada di hutan-hutan itu nggak boleh diekspor kan, log itu nggak boleh. Tetapi kenyataannya ada di Cina semua sekarang. Kalau kita lihat produk semua masuk ke Indonesia, tidak tersisa gitu. Industri apa yang tersisa di Indonesia hari ini? Kita nggak bisa menyebutkan industri yang kita kuasai hari ini. Dan yang keempat kapitalisme. Ya, jadi adanya MEA itu bukan sebuah cerita baru, gitu, tetapi sebuah cerita yang bergerak. Nah, persoalannya ya kalau dulu itu bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Amerika, hari ini ASEAN ini gitu yang akan masuk. Saya kemarin jalan-jalan ke negara-negara ASEAN. Ada sebuah kampanye yang luar biasa, ya. Kampanye yang luar biasa. Kampanye itu salah satunya itu dilakukan oleh sebuah perusahaan yang juga ada di Indonesia, besar di Indonesia. Tetapi kampanye serupa tidak dilakukan di Indonesia. Kampanyenya begini. Think New ASEAN, gitu. A region with 600 million population. Think New ASEAN, sebuah regional dengan berapa GDP berapa besar. Nah, kampanye-kampanye ini kita tidak temukan di Indonesia, tetapi kita temukan di negara-negara di ASEAN di luar Indonesia, gitu. Kenapa pertanyaannya? Karena ASEAN baru ini, gitu, dengan adanya MEA itu memiliki arti buat mereka. Dulu yang namanya MEA itu apa sih? MEA itu adalah sebuah inisiatif untuk membentuk pasar yang jumlah penduduknya itu 600 juta jiwa, gitu, dengan luas daratan itu 4,4 juta kilometer persegi. Bagi Malaysia ini sesuatu blessing yang luar biasa. Kenapa? Malaysia hari ini 30 juta. Menjadi 600 itu berapa kali tuh? 20 kali lipat, iya kan? 2000%. Itu bagi Malaysia. Bagi Singapura yang jumlah penduduknya sekitar 6 juta, berapa kali lipat? 100 kali lipat, iya kan? Bagi Brunei yang penduduknya cuma ratusan ribu, ribuan kali lipat. Bagi Thailand, bagi Vietnam, gitu. Pertanyaannya, bagi Indonesia apa artinya? 600 juta jiwa itu separuhnya adalah milik bangsa Indonesia. Dengan 4,4 juta kilometer persegi, 2 juta kilometer persegi itu Indonesia, gitu. Maka kampanye itu nggak berlaku di Indonesia. Kenapa? Sebetulnya dalam bahasa lain kampanye itu mengatakan, para pengusaha di Malaysia, para pengusaha di Singapura, ini loh sebentar lagi kalian boleh masuk dan ngapain aja di Indonesia, gitu. Kenyataannya seperti itu. Maka itu nggak bisa diucapkan di Indonesia, gitu. Nah, ini yang nggak kita pahamin, gitu, bahwa Indonesia yang sekarang itu kita memiliki 250 lebih juta jiwa, itu pasarnya nggak kita kuasain, hari ini kita lepas, gitu. Hari ini kita semakin lepas, gitu. Nah, tentu masyarakat ekonomi ASEAN itu tidak serta-merta, gitu. Di sana kan di dalamnya ada Cina, gitu, yang udah mendahului, dan Cina sendiri berkepentingan ketika tidak bisa langsung direct masuk ke Indonesia, dia bisa masuk lewat Malaysia, lewat Singapura, lewat segala macam. Nah, ini sesuatu perspektif yang harus kita pahami dalam ekonomi global ini. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Gitu. Saya ingat kemarin ketemu dengan salah satu direksi bank, ya. Salah satu direksi bank, beliau dulu mantan direktur utama Bank Muamalat, ya, Pak Riawan Amin. Beliau cerita, gitu. Jadi filosofi ekonomi itu sederhana, gitu. Kalau kita mau belajar dari orang Padang, gitu. Orang Padang itu punya konsep itu sederhana membangun ekonomi. Kita jualan boleh kemana aja. Maka warung Padang itu, ya,
ada di Pekalongan, ada di Jawa, ada di mana, dan warung Padang ada di Padang itu juga ada juga rupanya kan gitu. Itu jualan boleh di mana aja, tapi beli cuma nama kita sendiri gitu. Itu konsep ekonomi. Nah, ini yang tidak difahami oleh bangsa kita. Dalam konsep MEA sebetulnya gitu ya, kalau kita punya mentalitas itu gitu, kita jualan kemana aja, ke Singapura, kemana dan sebagainya, tapi beli hanya kepada orang Indonesia. Ini sesuatu yang tidak kita miliki ya. Nah, ini Pak, untuk dari teman-teman pengusaha sendiri Pak, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan ini Pak gitu? Kan ini dua sisi ya Pak ya. Kalau dulu saya sering ketika mahasiswa itu sering dengar doktrin begini Pak. Sukses itu kalau gini Pak, apa namanya? Bisa jualan ke Singapura katanya, atau bisa ekspor ke Malaysia gitu. Padahal kalau Bapak tadi kasih perspektif kan, toh mereka tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia Pak. Nah, hari ini dengan MEA itu sendiri bagaimana ini Pak? Iya, jadi bahwa jualan ke Singapura, jualan ke itu sebuah keren itu nggak salah gitu ya. Tetapi yang menjadi persoalan kan kita ini kadang-kadang berpikir keluar tapi yang di dalam itu dilupakan. Kenyataannya pasar dalam negeri sendiri kan nggak kita kuasain gitu. Gitu. Nah ini beliau udah hadir ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Evi. Nanti para sahabat pejuang di seluruh tanah air, kita akan segera lanjutkan diskusi ini. Tapi sebelum itu silahkan saya sekali lagi saya ingatkan untuk ingin yang bertanya bisa melalui SMS seperti yang tertera nanti di layar kaca Bapak Ibu sekalian, ataupun untuk yang ingin telepon bisa melalui line ke Nur Sodik. Baik, kita akan jumpa dalam beberapa saat lagi. Silahkan Pak Lulu.